Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuh. Wa natubu ilaihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Fil alamin innaka Hamidum Majid. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. I'lamu annamal hayatud dunya la'ibu wa lahu wa zinatun wa tafakhurun bainakum wa takathurun fil amwali wal aulad. Kamathali ghaithin a'jabal kuffara nabatuh thumma yahiju fatarahu musfarra thumma yakunu khutama wa fil akhirati 'adzabun syadid wa maghfiratun minallahi wa ridwan. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Yang bermaksud, ketahuilah bahwa sesungguhnya kehidupan dunia ini hanyalah permainan dan sesuatu yang melalaikan. Ianya perhiasan dan bermegah-megah dengannya di antara kamu, serta berbangga, saling membanggakan tentang banyaknya kekayaan yang kamu miliki. Hal seperti itu ibaratnya tidak ubah seperti mana air hujan yang dengannya tanaman-tanaman yang tumbuh membuat kagum bagi petani dan penanamnya. Kemudian tanaman tadi menjadi kering selepas hanya seketika tumbuh subur. Dan kamu lihat warnanya berubah menjadi kekuning-kuningan. Lalu dia gugur, hancur. Dan di akhirat nanti ada azab yang sangat keras.
dan juga ampunan daripada Allah serta keridhaan-Nya. Dan tiadalah kehidupan yang sekarang dan yang di sini, melainkan ianya adalah kesenangan yang sedikit dan sekejap lagi memperdayakan. Jamaah muslimin muslimat rahimakumullah. Hari ini lagi sekali insyaallah kita akan pelajari sama, akan kaji sama firman-firman Allah yang berkaitan dengan erti kehidupan, hakikat kehidupan di dunia ini. Ayat berikut yang kita hendak pelajari sama hari ini ialah ayat yang ke-12. Muka surat 25. Ayat yang ke-12, muka surat 25. Atau yang tidak ada buku, yakni surah At-Taubah ayat yang ke-9. Surah At-Taubah ayat yang ke-9. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ishtarau bi ayatillahi thamanan qalila. Fasaddu an sabilih. Innahum sa'a ma kanu ya'malun. Mereka menukar ganti akan ayat-ayat Allah dengan harga yang sedikit, yakni kesenangan dunia. Lalu mereka menghalang sama ada diri mereka atau menghalang orang lain daripada yakni mengikuti jalan Allah. Sesungguhnya mereka itu amat buruk apa yang adalah mereka lakukan. Secara umum, jamaah sekalian, ayat ini merupakan celaan sekaligus amaran yang keras bagi mereka yang sanggup mengorbankan kehidupan akhiratnya. Hanya yang kehidupan akhiratnya yang kekal abadi, hanya karena tergiur dengan kesenangan dunia yang sekejap dan sedikit. Itu secara umum. Dalam dunia perniagaan, orang yang melakukan transaksi niaga seperti ini, ya bukan sekadar orang yang pasti mengalami kerugian yang sangat besar, tapi bolehlah dikatakan orang yang sangat-sangat dungu. Saya tak gunakan istilah bodoh, dungu.
Betapa tidak. Dia membeli, ingin mendapatkan sesuatu yang sedikit dan sekejap yang ia sukai, tapi dengan menggantinya, menjualnya dengan sesuatu yang besar dan kekal. Modal yang dikeluarkannya sangat besar dan berharga, hanya untuk mendapatkan benda yang remeh-temeh. Ibarat orang pergi memancing, umpannya mungkin ikan salmon, tapi hanya dapatkan kembung, hanya dapat belangkas. Wah, apa? Ini secara umum. Tapi coba kita perhatikan bahasa Al-Quran yang sangat indah ini. Betul. Konteks ayat ini, kalau kita perhatikan ayat-ayat sebelumnya, ia merupakan celaan Allah bagi orang-orang musyrik kafir. Dan perintah Allah kepada orang-orang mukmin agar orang mukmin memerangi mereka yang sentiasa memusuhi Allah dan Rasul-Nya ini. Salah satu ciri sifat perangai semula jadi, bahkan boleh dikatakan pandangan hidup orang-orang kafir itu, ishtarau bi ayatillahi thamanan qalila. Bagi menambahkan ilmu tentang Al-Quran, ya mas sekalian, saya ingin sampaikan sedikit min lataifil Quran, sebagian daripada kehalusan dan ketelitian, kecermatan bahasa Al-Quran. Contohnya dalam ayat ini, gunakan kalimat ishtaro. Ishtaro. Yang diikuti dengan ba, bi ayatillah. Ishtaro. Dalam Al-Quran juga ada kalimat syaro. Shin, ro, alif maksurah. Syaro. Sin, ro, alif maksurah. Wazannya fa'ala, 3 huruf. Orang Arab kata thulasil mujarrad. Ini ditambah dengan hamzah depan dan ta. Jadi basyara menjadi ishtara. Menjadi 5 huruf. Thulasil mazid. Walaupun root word asal perkataan sama, shin, ro, alif maksurah, yang asalnya ya. Tapi antara kalimat syara dan ishtara, ini maknanya berlawanan. Menjadi opposite. Berlawanan. Jadi tidak sama. Maknanya malah berlawanan. Syara dengan ishtara. Dari si kalimatnya berbeza. Syara 3 huruf, ishtara 5 huruf. Syara, shin ra ya atau shin ra ya alif maksurah, itu maksudnya menjual. Menjual. Katalah kita ada barang, kita jual karena kita kurang memerlukannya. Kita jual. Nah, kenapa? Karena ya mungkin kita kurang memerlukan. Itu syara.
Ba'a yabi'u. Jual. Sementara ishtara itu membeli. Ishtara itu membeli. Kalau syara menjual, ishtara membeli. Jadi syara kita ada barang, kita jual untuk mendapatkan gantinya. Ishtara kita membayar harga barang untuk kita memilikinya, untuk kita mendapatkannya. Hanya begitu. Jadi muta'akisan nih. Muta'akisan. Sebagai contoh umpamanya. Lihat firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Yusuf ayat yang ke-20. Ya, ini untuk menambah sedikit ilmu tentang ulumul Quran dari segi bahasa. Surah Yusuf ayat yang ke-20. Ketika Allah cerita tentang Yusuf yang baru ditemukan oleh peniaga di dalam perigi, dikeluarkan, menggayut di baldi timba. Peniaga itu bawa ke Mesir. Lalu sampai Mesir, apa yang dilakukan oleh peniaga ini dengan Yusuf? Ya, ia akan dijadikan hamba. Tapi masih kecil. Masih budak-budak. Jadi nampaknya pikiran peniaga ini rugi. Punya hamba yang masih kanak-kanak. Kena bagi makan, bagi segala-galanya, keperluan hidupnya. Tapi kerja belum mampu. Ya, akhirnya wa syarauhu. Wau dan sarau. Mereka peniaga-peniaga ini menjual Yusuf. Dia mereka Yusuf lalu dijualnya bisamanin bakhsin, dengan harga yang kurang, hanya darahim ma'dudah, hanya beberapa dirham. Allahu Akbar. Bukan dinar, dirham. Ini bermakna si peniaga tadi melihat Yusuf benda yang tidak ada nilai atau kurang ada nilai atau sangat sedikit nilainya sehingga dia tidak memerlukannya. Karena tidak memerlukannya, jual sajalah walaupun dengan harga yang sedikit. Ini syara. Jual, ya. Sementara Raja Mesir, penguasa Mesir, tengok, penguasa Mesir, dalam ayat yang selepasnya, 21, Yusuf 21. Wa qala alladhi ishtarahu. Di situ gunakan ishtara. Wa qala alladhi ishtarahu min Misra limra'atihi akrimi mathwah, ila akhir ayat. Wa qala, dan berkatalah, alladzi, orang yang di sini pemimpin Mesir, penguasa Mesir. Ia berkata, alladzi ishtarahu, yang membeli. Ishtara di sini membeli Yusuf. Membeli Yusuf. Karena dalam fikiran orang Mesir ini, penguasa Mesir ini, Yusuf adalah sesuatu yang berharga, yang bernilai, yang dia amat memerlukannya. Sebab itu membelinya. Ditukar dengan beberapa dirham. Si peniaga tadi menjual Yusuf. Apa alasan menjual? Pastilah alasannya karena tidak memerlukannya.
Yusuf dianggap benda yang tidak ada nilainya. Jadi perlu dijual saja walaupun dengan harga yang murah. So, berbeza itu. Di sini masalahnya bukan hanya sekadar membeli dan menjual aja Mas sekalian. Saya ulangi. Di sini masalahnya bukan hanya sekadar syara menjual, istara membeli, bukan sekali itu. Tetapi apakah motif yang menyebabkan seseorang itu menjual dan yang menyebabkan orang itu membeli sesuatu. Yang menjual tadi pasti dia kurang memerlukan kepada benda yang nak dijualnya. Ia lebih menginginkan gantinya, penggantinya, harganya. Mungkin perlu duit, perlu itu, perlu jual aja lah. Lagi pula kami tak perlukan dia. Ini budak-budak, tak apalah. Saya lebih suka duitnya, walaupun hanya berdirham. Itu yang ada dalam kepala dia. Sementara membeli, dia punya keinginan yang besar kepada benda yang dibeli. Kenapa? Menurut pandangan si pembeli, benda yang nak dibeli ini sangat berharga. Lebih berharga daripada uang yang akan menjadi pengganti harganya. Nah, di sini masalahnya. Jadi bukan sekadar membeli dan menjual. Nah, orang yang seperti ini, ya Mas sekalian, kalau kita faham ini bukan beli, kita akan tahu nanti. Ketika orang itu membeli, ketika menjual itu apa sebenarnya sesuatu yang lebih berharga baginya. Itulah. Orang yang menjual sesuatu yang lebih berharga, yakni gantinya itu, harganya itu. Bukan barang yang tidak dijual. Sementara yang membeli sesuatu yang berharga, yakni benda yang nak dibelinya. Lebih berharga daripada harga yang nak diberikan. Paham ya? Nah, dari sinilah kita akhirnya dapat mengetahui pandangan peniaga dengan pandangan penguasa Mesir terhadap Yusuf tidak sama. Tidak sama. Bagi peniaga, Yusuf tak ada artinya. Tak ada nilainya. Jual aja lah. 3 dirham saya bagi. Berbeza bagi pandangan si pembelinya. Raja Mesir. Oh, ini budak yang sangat bagai. Ini penting. Tak apalah. Kita beli aja. Walaupun dengan harga mahal pun beli. Karena kami sangat-sangat memerlukan. Ini penting pun. Ini manfaat bagi kami. Ini manfaat bagi kami. Paham ya? Bila kita sudah faham istilah membeli dan menjual dalam bahasa Al-Quran. Sekarang coba perhatikan ayat ini. Surah An-Nisa ayat 74. An-Nisa 74. Di situ ada firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi a'udzu billahi minasyaitonir rajim fal yuqatil fi sabilillah alladzina yashrun. Tengok yasrun, syara. Syara bukan yastarun tapi yasrun, syara bukan istara. Yasrunal hayatad dunya bil akhirah ila akhir ayat. Fal yuqatil, maka hendaklah berperang. Fa maka lam hendaklah yuqatil berperang. Arahan perang daripada Allah. Di mana perperangnya? Fi sabilillah, di jalan Allah. Atau kerana Allah. Fi di jalan Allah, fi kerana Allah. Siapa yang Allah suruh perang di jalan Allah kerana Allah ni? Alladzina, orang-orang yang yashrun. Yashrun menjual. Al hayata dunya. Kehidupannya di sini dijual.
untuk mendapatkan harga. Harganya apa? Bil akhirah. Tengok. Artinya orang-orang yang berjihad di jalan Allah itu jamaah sekalian menilai al-hayatud dunia itu kecil. Dia tidak memeluki, dia kurang memelukannya. Karena nilainya kecil dan dia kurang memelukannya, maka tak berat hati untuk menjualnya bagi mendapatkan harga yang jauh lebih mahal. Apa harga yang ikan dapat sebagai gantinya? Akhirat. Nampak di sini. Jadi hanya orang yang memandang dunia itu kecil sajalah. Kurang berharga baginya sajalah. Yang pasti rela menjualnya, mengorbankannya untuk mendapatkan ganti daripada Allah Subhanahu wa taala, yakni kemudian akhirat. Jadi orang ini pasti kehilangan dunia dan isinya, jangankan kehilangan sebahagian yang ia miliki di dunia, jika dia kehilangan segala-galanya yang pernah dimiliki di sini, janji ianya mendapat pengganti dengan yang di sana, sedikit pun dia tidak kecewa. Bahkan itulah perniagaan yang sangat-sangat menguntungkan. Karena menjual sedikit dan dia tidak perlukan. Lainlah orang yang melihat dunia itu sangat berharga baginya. Al-hayatud dunya bagi kami sangat berharga. Kami tidak akan kehilangan sedikit. Ya jangan harap dia mau menggantinya dengan akhirat. Tawaran-tawaran daripada Allah sungguh pun sangat menggiurkan. Bila kamu menginfakkan satu di jalan Allah, seperti mana benih keluarkan 7 tangkai. Satu tangkainya ada 100 biji. Maknanya aku gandakan 700 kali ganda. Hingga ganda yang tak menarik langsung. Tawarkanlah harga yang paling mahal, yang berganda-ganda. Baginya tanah. Saya tak nak jual. Saya sayang ini, saya senang. Inilah jamaah sekalian yang perlu kita fahami. Diri kita itu sebenarnya cara berfikirnya macam mana. Ini penting. Karena sudut pandang, cara pandang kita, view kita terhadap dunia ini sangat penting. Akan menentukan tindakan kita. Kenapa tawaran-tawaran Allah yang sangat menggiurkan sebenarnya? Surga yang mengalir banyak sungai, kekal abadi, pengampunanku, keridhaan, dan surah yang sebenarnya lah. Aku gandakan 10, jadi 700, aku dia. Kenapa langsung tidak menggiurkan, tidak menarik sama sekali? Ya, kembali kepada ayat-ayat sebelumnya. Karena cintanya kepada yang di sini, luar biasa. Melihat al-hayatud dunya itu sangat-sangat berharga baginya. Sehingga menggantungkan kebahagiaan atau kesengsaraannya sepenuhnya kepada al-hayatud dunya. Rugi tak rugi, walhas sekejap dan sementara. Berbeza dengan orang yang melihat dunia yang sedikit dan sementara, lalu Allah berfirman, wahai hambaku, kamu nak tak? Kamu tak nak atau tidak? Nak menjual al-hayatud dunia aku kepada kamu yang hanya sedikit dan sekejap itu kepada aku. Kalau kamu jual, aku akan membelinya dengan harga yang berganda-ganda.
Oke, kamu akan kehilangan. Tetapi yang hilang daripada kamu hanya sedikit dan sekejap. Kalau kamu tidak mau kehilangan dia pun, suatu saat pasti kamu akan meninggalkan. Sebab itu tengok orang ini. Hendaklah berperang di jalan Allah. Orang yang menjual al-hayatu dunianya dengan akhirat. Kenapa? Haula'il mujahidun, orang-orang ini menjual kedua-duanya dan untuk mendapatkan akhirat. Untuk mendapatkan akhirat. Ishtarau. Dia membeli akhirat. Dia menjual dunianya untuk mendapatkan akhirat. Jadi dia membeli akhirat yang sangat bernilai dengan menjual keduanya. Humrabihun. Itu orang-orang yang paling beruntung. Sekarang tentang menjual, tentang membeli. Ishtaro. Lihat surah Al-Baqarah ayat 175. Al-Baqarah 175. Ini membeli. Ingat ya, kalau membeli maknanya benda yang nak dibeli itu dalam pandangan si pembeli jauh lebih berharga, jauh lebih diperlukan olehnya daripada harga yang nak diberikan. Pastilah. Saya itu orang sanggup beli, walah murah, saya nak sangat benda itu, saya nak benda itu. Tengok jam tangan, saya nak itu. Tengok beg, saya nak itu. Berapa aja? Tak adalah. 1000 pun saya nak. Ya, itu maknanya beg itu dalam pandangan matanya sangat berharga. Sangat berharga. Lebih berharga daripada wang ringgitnya yang itu berpuluh ribu itu. Kecil aja lah. Apalah baru 300.000. Kecil. Itu lebih berharga. Saya itu sanggup membeli. Tengok perhati ayat ini. Ulaika, orang-orang itu, ini merujuk orang kafir. Alladzina ishtarau. Bukan saro. Orang-orang yang membeli. Apa yang dia beli? Ad-dolalah. Dia membeli dolalah. Kerana padanya dolalah itu lebih berharga, lebih ia perlukan. Dengan apa ia membeli dolalah? Bil huda. Wal'iyadzubillah, tumadzubillah. Dia lebih suka, lebih menghargai, lebih memerlukan kesesatan, sehingga peluang hidayah yang Allah berikan ditolaknya. Wal adzab bil maghfirah. Ia membeli azab dengan pengampunan. Subhanallah. Allah tawarkan, kalau kamu buat ini, aku bagi kamu pengampunan. Keampunan bagi segala dosa-dosamu. Tapi kalau kamu tak nak, ya aku bagi kamu siksa. Lebih milih disiksa. Sana saya tak apalah. Saya lebih siksa, tak apalah. Yang penting sekarang saya senang. Coba. Orang yang fikir, yang penting sekarang senang. Walaupun nanti balas siksa ke, siksa itu bagi saya kecil. Ini lebih berharga. Kalaulah engkau ya Allah suruh kami begini, ini susah. Ini berat nih. Kami tak suka buat ini. Kami tak suka tinggal ini. Walaupun kamu suruh kami tinggalkan ini, kamu suruh perintah buat ini, dan kamu janjikan akan dapat pengampunan. Tak nak. Ini benda yang saya suka, mana boleh aku tinggalkan. Ini benda apa yang kami tak suka, mana boleh aku kerjakan. Saya lebih suka melanggar laranganmu, meninggalkan perintahmu. Walaupun nanti ada azab, daripada meninggalkan laranganmu, melakukan perintahmu, dan dapat maghfirah. Karena benda ini tak suka.
Subhanallah. Fama asbarohum 'alan nar. Allah pun rasa heran. Walaupun maha suci Allah daripada heran. Tapi tengok firman-Nya. Fama asbarohum 'alan nar. Itu ta'ajjubiyah tuh. Fi'il ta'ajjub. Fama asbarohum, alangkah sabarnya lah mereka ini atas neraka. Mereka aku janjikan neraka, mereka aku ancam neraka. Alangkah sabarnya mereka, alangkah tenangnya mereka pilih neraka. Begitu selamba mereka menunggu azab neraka. Tu ishtarau. Innal ladzina ishtarau kufra bil iman. Mereka orang-orang yang membeli kekufuran dengan keimanan. Membeli kekufuran dengan keimanan. Macam tadi kan. Bil iman. Jamaah sekalian. Membeli kesesatan dengan petunjuk. Membeli kekufuran dengan keimanan. Membeli kehidupan dunia dengan akhirat. Tak rugi macam mana. Sedangkan sepatutnya mereka jual dunia untuk mendapatkan akhirat. Nah, faham ya? Kalau sudah tahu kaidah membeli dan menjual itu seperti itu. Jadi masalahnya bukan sekadar membeli, menjual, tukar barang ya. Apa yang mendorong seseorang untuk menjadi pembeli, ingin membeli barang, dan apa motif seseorang yang mendorong dirinya untuk menjual barang. Itu motifnya itu. Motifnya yakni tergantung pada penilaian orang itu pada benda tersebut. Bila orang itu menilai benda yang belum berada di tangannya itu sangat mahal, lebih berharga, lebih diperlukan, maka sanggup membelinya dengan harga sebanyak manapun. Sebaliknya, jika orang melihat apa yang di tangannya ini kurang bernilai, tidak ada nilai, menyusahkan, bla 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 dan sebagainya, maka rela ia menjualnya dan ia kehilangan. Dia kehilangan. Hilang daripadanya. Untuk mendapatkan sesuatu yang dia fikir lebih berharga, walaupun sebenarnya sikit. Macam tadi, Yusuf dijual sebab baginya, membebankan aja. Namanya hamba tapi menyusahkan. Elok aku tukar dengan duit. Walaupun hanya beberapa dirham. Nah, kembali kepada ayat tadi. Ayat yang kita belajar, tengok, perhatikan. Ishtaro bi ayatillahi thamanan qalila. Artinya apa? Mereka membeli dengan harga sedikit ayat-ayat Allah. Gitu. Jadi cara memahaminya dibalik. Itu ada bi ya. Bukan istaro ayatillah. Ada bi. Bi itu penting sekali. Jadi susunan ayat ini sebenarnya begini. Istaro, mereka menjual, mereka membeli. Apa yang mereka beli? Samanan qalilan. Harga sedikit. Untuk mendapatkan harga sedikit, terpaksa mereka membayar. Bayarnya dengan apa? Bi ayatillah. Jadi makna ayat ini, ayat Allah itu. Dungu. Orang dungu. Sanggup istilahnya, kalau dalam bahasa bebas lah, menjual belikan ayat Allah dengan harga sedikit. Menjual agama Allah hanya untuk kepentingan duniawi yang sekejap. Allahu Akbar. Sanggup mereka hukum hakam, mengubah hukum hakam Allah, hanya semata-mata inginkan
manfaat, kesenangan duniawi, keuntungan dunia yang sekejap. Mungkin atas kepentingan perniagaan, mungkin atas kepentingan manfaat sokongan. Subhanallah. Sehingga ada orang katalah orang yang suka menjual belikan agama dengan harga sedikit jamaah sekalian. Menjual belikan dengan sedikit. Pendapat-pendapat ulama itu tak penting. Apa kata pendapat ulama itu? Apa pendapat tentang masalah hukum hakam? Orang yang seperti ini tentang diberitahulah tentang pendapat ulama ini tak boleh, pendapat itu tak boleh, tak penting. Pendapat ulama tentang hukum hakam ini tak penting. Yang penting baginya pendapatan. Bukan pendapat ulama, yang penting pendapatan. Artinya kalau dia mendapatkan apa yang dia nak, walaupun sebenarnya hanya sedikit, kepentingan yang sekejap, asal dapat pendapat ulama, pendapat sahabat, qala Allah Ta'ala, qala Rasulullah, kesampingkan, pedulikan. Orang paling rugi sekali. Allah sendiri yang kata, innahum sa'a ma kanu ya'malun. Dan keburukannya bukan hanya menimpa dirinya. Keburukannya bukan dia saja yang tanggung. Sebaliknya apa? Fasaddu an sabili. Jika yang melakukan ini katalah orang yang terpandang. Jika yang melakukan ini katalah orang yang diikuti pendapatnya oleh pengikut-pengikutnya. Bagaimana? Sebesar apa dosanya? Jika orang yang punya pendapat, pandangan hidup seperti ini, yang salah, menjual belikan agama untuk kepentingan yang sekejap, disebarluaskan dan diikuti oleh ramai pemujanya. Wa'iyadzubillah, tunggubillah. Begitu sekali ya pujukan dunia. Jadi kalau begitu, kita ini masuk kata golongan orang yang menjual agamakah dengan dunia, atau kita menjual dunia kita untuk mempertahankan agama kita, bergantung kepada pandangan kita. Mana yang lebih bernilai? Kalau kita salah menilainya, dan puluhan ayat telah kita pelajari, Allah memberitahu kita, dunia ini kata Allah, dan isinya yang aku berikan pada kamu di sini, itu mata, itu kesenangan, betul kesenangan, tapi sedikit dan sekejap. Hurur memperdayakan kamu. Ia hanya laibun, ia hanya lahwun, ia hanya zinatun, ia hanya tafakurun, ia hanya takatsur. Kan itu al-hayatul ya. Jangan lupa, al-hayatud dunya menurut Al-Quran lalazitata. Saya tidak mulai. Ingat itu, lalazitata. Al-hayatud dunya itu yakni lalazitata. Laibun, lahun, zinatun, tafakurun, takatsur. Kalau itulah dianggap sangat berharga, sangat bernilai baginya, sesuatu yang amat diperlukan olehnya, ya jangan terkejut jika orang sanggup mencarinya, setelah dapat mempertahankannya, walaupun dengan cara menjual belikan, mengorbankan akhiratnya. Wal'iyadzubillah, dan itu Allah kata, sa'amakanu ya'malu. Buruk sungguh perbuatan orang itu, sangat buruk. Ibarat perniagaan itulah paling merugikan.
Jadi pelakunya betul-betul dungu. Betul-betul dungu. Itu. Dimasukkan kecaman Allah. Sekaligus peringatan bagi hambanya yang beriman. Jadi kita kembali pada kita masing-masing. Sehingga penilaian kita terhadap apa yang Allah berikan kepada kita sekarang ini sebagai alat, dan penilaian kita terhadap apa yang Allah janjikan kelak di akhirat sebagai tempat kembali kita, mana agaknya lebih bernilai dalam pandangan kita. Itu penting sekali. Orang yang memandang, melihat bahwa apa yang Allah janjikan itu yang di sana, yang nanti itu lebih berharga, lebih diperlukan, karena itu tujuan, ya akhirnya dunia menjadi kecil. Bila kecil, ya dia tidak berat hatilah untuk menukarnya dengan yang di sana. Tapi bila sebaliknya, berlaku sebaliknya, ya berlaku sebaliknya. Itu pentingnya kita punya pandangan hidup yang betul. Sesuai dengan apa kata Quran. Kata Quran. Orang dermawan itu karena melihat benda harta yang ada di tangannya itu kecil. Itulah. Kecil. Ada harganya tapi kurang berharga. Sebab itu sanggup menukarnya dengan harga yang mahal, yakni ganjaran. Sementara orang bakhil itu melihat hartanya itu sangat bernilai, besar artinya dalam pandangannya. Sehingga tawaran Allah yang sepatutnya menggiurkan pun, ya itu belum tentu, entah iya, entah tidak. Sanak yang sarang, bukan yang nanti yang belum pasti. Ya bakhil lah. Situ saya sering menyatakan, orang dermawan bukan karena kaya. Bukan. Orang suka memberi, banyak memberi, itu bukan sebab dia kaya. Ini sering kita salah cakap. Oh, dia tu banyak beri. Yalah, maklumlah, dia banyak duit. Dia banyak duit, duitnya banyak. Kita tak banyak. Belum tentu kalau yang cak itu banyak duit pun jadi dermawan. Masalah dermawan bukan masalah yang dimiliki banyak atau sedikit. Masalahnya pada apa pandangannya terhadap yang dimiliki itu. Seberapa besar nilai harta baginya dalam kehidupan dunia. Kalau itu dianggap nyawa kedua, tanpa dia boleh, ya jangankan mengeluarkan banyak, keluarkan sedikit pun. Jika melihat harta sebagai tujuan, jangan harap akan keluar. Jangan harap dia akan dikeluarkan. Walaupun dapat tawaran yang menggiurkan daripada Allah. Sebaliknya bagi mereka yang melihat harta itu, walaupun ia penting, tapi ia sebagai alat. Namanya alat mesti difungsikan untuk mencapai matlamat. Namanya alat, namanya kendaraan. Kendaraan itu kan untuk membolehkan kita sampai ke destinasi yang dituju. Buat apa berkendaraan hanya disimpan, digosok, sehingga kemana-mana, saya ingin begitu, tapi tak sampai-sampai. Macam mana tak sampai-sampai? Tak ada kendaraan ada. Macam mana ada kendaraan nak bisa tempat tak pernah sampai? Nampaknya kendaraan itu, kereta itu sebagai tujuannya. Dia hanya alat. Jadi dermawan atau bakhil itu bukan pasal punya harta banyak atau sedikit. Tidak, saya tidak percaya. Saya termasuk orang tidak percaya. Dia banyak sedekahnya karena kaya. Tidak. Bukan. Tapi karena pandangan hidupnya terhadap dunia sudah betul. Kalaulah orang dermawan sebab kaya, kenapa banyak orang kaya tapi tidak dermawan? Sebaliknya, kenapa orang yang nampaknya hidupnya, ya ngam-ngam lah, cukup lah, taklah. Tapi kenapa sedekahnya banyak?
banyak berbanding kekayaan yang dimilikinya. Kalau orang punya 10 ringgit, lalu memberikan 5 ringgit, bukankah itu mana 50% sedekahnya? 50%. Orang punya 1000 bagi 100, memanglah 100 lebih banyak daripada 5 ringgit dari segi jumlahnya, amount-nya. Tapi orang yang sedekah 100, yang waktu itu punya 1000, itu kan memberikan 10%-nya saja. Sementara yang punya 10 ringgit, memberikan 5 ringgit, itu 50%-nya. Dari segi agama, yang punya 10 ringgit, sanggup memberi 50, itulah dermawan. Karena ia melihat duitnya itu, ya kurang, alah sedikit, ada nilai tapi sedikit, saya nak lebih besar. Jangan melihat 100-nya, lihatlah apa yang ada waktu itu. Itu rugi bagi orang yang tak apalah, nanti kalau dah ada harta saya bagilah, sekarang ni nanti ada rezeki saya bagilah. Lah kenapa nak bersegah menunggu kaya? Pertama, ya kalau jadi kaya, kalau tidak. Ya kalau sempat kaya, kalau tidak. Apa dia boleh memberi jaminan bila kaya pasti akan bersedekah? Nah, situ Allah kata alladzi yunfikuna fis sarra'i wad dharra. Bersedekahlah dalam keadaan apapun kita. Beramallah dalam keadaan apapun kita. Jangan menunggu kesempatan yang peluang. Peluang sentiasa ada. Beramal ini, peluang untuk beramal sentiasa ada bagi setiap orang sepanjang masa. Orang sehat ada peluang untuk beribadah. Orang sakit pun ada peluang untuk beribadah. Jangan menunggu sehat baru beribadah. Orang bersedekah, bagi orang kaya ada. Orang yang kurang tidak kaya pun ada peluang untuk bersedekah. Walaupun kadarnya mungkin tidak sama. Itulah cara beri. Kenapa? Sentiasa melihat dunia yang Allah berikan ini hanya sebagai alat. Paham ya? Itu, ya mas sekalian, ayat yang ke-12. Nah, sekarang ayat yang ke-13. Ya mas sekalian, ayat yang ke-13 ini kita tidak perlu pelajari. Karena ayat ke-13 muka surat 25 ini pernah kita pelajari dalam ayat ketiga ayat 24. Muka surat 24. Muka surat 24 ayat 3 itu sama dengan ayat 13 muka surat 25. Kan sama kan? Ayatnya sama, suratnya sama. Jadi dahulu pernah dipelajari, tak perlu diulangi lagi sekali. Itu ada dua ayat yang sama tuh, ya. Ayat 3 muka surat 24 dengan ayat 13 ayat 25. Sama betul. Jadi tidak perlu diulangi. Lihat saja kok yang dahulu. Oke ya. Jadi sekarang mari kita pelajari ayat berikutnya, tajuk berikutnya. Muka surat 26 dan tajuk yang baru. Di situ tajuk ditulis yang berfoya-foya, berseronok, hayal, lupa daratan di dunia ini, kelak negeri akhirat akan kekal di dalam neraka. Salah satu daripada punca sebab orang disiksa di neraka karena dahulu di dunia ia hidup bermewah-mewahan, hayal. Dalam bahasa mudahnya, lupa daratan. Di dunia, joli kata. Joli kata. Baik, kita baca ayatnya, lalu kita coba fahami ayat demi ayat. Ayat yang pertama, muka surat 26. Yang tidak ada bukunya, lihat surah Al-Mutaffifin.
Lihat surah Al-Mutaffifin. Bermula ayat 29. Yang tidak ada bukunya, lihat. Al-Mutaffifin bermula ayat 29. Coba ada yang ingin membacakan? Siapa silakan, tolong bacakan surah Al-Mutaffifin bermula ayat 29. Ayat yang pertama muka surat 26. Sila. Saya baca, Ustaz. Ya, silakan. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Kitabun marqum. Ayat 29. Ayat 29. Innal ladzina ajramu kanu minal ladzina amanu yadhhakun. Terus sampai ayat 36. Wa idza marru bihim yatawamazun. وَإِذَا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فاكهين وَإِذَا رَأَوْهُمْ قَالُوا إِنَّ هَؤُلَاءِ لَضَالُّونَ وَمَا أُرْسِلُوا عَلَيْهِمْ حَافِظِينَ فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ عَلَى الْأَرَائِكِ يَنْظُرُونَ هَلْ ثُوِّبَ الْكُفَّارُ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ. Masya Allah, tabarakallah. Ayat kita 20 tadi. Innal ladzina ajramu, sesungguhnya orang-orang yang melakukan jarimah. Jarimah itu banyak kriminal ya Mas Kelan ya. Jarimah itu kriminal. Mujrim itu ya penjenayah lah. Orang yang melakukan dosa. Kanu adalah mereka minal ladzina amanu, dari sebab melihat, memandang orang beriman itu yadhakun, gelak. Satu. Sesungguhnya orang-orang yang melakukan dosa itu suka mentertawakan orang yang beriman di dunia. Mentertawakan, menganggap orang beriman bodoh dan sebagainya. Satu. Wa idza marru bihim yataghamazun. Dan apabila mereka, orang yang banyak dosa ini, melewati, berjumpa dengan orang yang beriman, yataghamazun, yakni mereka saling mengedipkan mata mereka. Ini ejekan ni. Ejekan mulakan bahasa isyarat. Dengan mengedipkan mata, mencibirkan bibir, gitulah. Ejekan, dia menghinalah, merendahkan. Taghamus namanya. Ini termasuk dosa besar ya. Wa idzan qalabu ila ahlihim, dan apabila mereka, orang yang banyak dosa yang suka mentertawakan, mengejek orang beriman itu, kembali berkumpul ila ahlihim, pada keluarga mereka. Keluarga maknanya geng-geng mereka lah, kumpulan mereka lah, kuncu-kuncu mereka.
inqalabu fakihin. Mereka akan kembali dalam keadaan gembira, sukaria. Puas rasanya setelah mengejek, mempermainkan, membuli orang-orang yang beriman. Luar biasa. Mengejek orang, mendapatkan kepuasan rohani yang luar biasa dengan cara merendah-rendahkan orang lain. Wa'iyadzubillah, tu'udzubillah. Dan yang diejek, yang dihina itu orang mukmin. Orang yang berada di atas jalan Allah. Orang yang sedang melakukan perintah Allah. Wa'iyadzubillah. Wa idza ra'awhum, dan apabila orang-orang yang banyak dosa itu tadi melihat orang-orang mukmin, qalu inna haula'i ladallun. Nih, sebenarnya kumpulan-kumpulan ini nih merujuk pada orang mukmin, orang yang ikut perintah Allah, yang tinggal itu. Nih, orang-orang sesat. Kalau kamu tahu orang sesat nih. Orang yang tak nak riba, orang yang tak nak rasuah, ini orang bodoh, ini orang sesat. Zaman sekarang kalau kita lurus sangat dipijak orang. Mana ada manusia lurus? Manusia pasti buat salah. Kita bukan malaikat. Kita dah kena itu kan itu. Kalau kita ikut betul lah apa kata agama, miskin kita. Ada kawan tu istiqomah terus. Benda haram, haram lah. Allah kata tak boleh, tak boleh. Bodoh sungguh ni. Ni orang sesat. Bila awak nak maju? Tengok. Wa'iyadzubillah, tu'udzubillah. Dikatakan sesat. Orang yang ikut agama Allah dikatakan sesat. Wa'iyadzubillah. Wa ma ursilu alaihim hafidhin. Dan tidaklah diutuskan kepada mereka alaih hafidhin, orang yang menjaga. Artinya kenapalah orang-orang yang banyak dosa tadi sibuk sangat mengurus urusan orang mukmin, menyalahkannya, mengarahkannya, kamu kena buat ini, kamu buat ini kan. Sedangkan Allah tak pernah lantik mereka untuk menjadi penjaganya. Kenapa mereka terasa terganggu ketika mereka kehidupan mereka ketika melihat orang mukmin yang masih lurus agamanya? Jamaah sekalian, orang yang merasa kehidupannya terganggu melihat orang mukmin yang masih istiqomah dalam agamanya, itu sudah bukti bahwa hidupnya itu sudah rusak. Orang yang merasa terganggu hidupnya melihat orang jujur, itu menunjukkan yang dia itu pembohong. Pastilah. Orang yang merasa terganggu kenyamanan hidupnya melihat orang jujur dan lurus, maknanya dia orang bengkok. Itu sudah pasti. Lalu kenapa dia terus-menerus menyibuk? Allah tidak suruh pun mereka mengurusi orang yang beriman. Fal yauma, itu di dunia ya. Sekarang bagaimana nasibnya di akhirat? Fal yauma, maka pada hari ini maksudnya di akhirat nantilah. Alladzina amanu, orang-orang mukmin yang dahulu di dunia ditertawakan, diejek, dihina, dibodoh-bodohkan, disesat-sesatkan, minal kuffari yathakun, di akhir nanti akan tertawa melihat orang-orang kafir. Terbalik keadaan, akhir akan membalikkan keadaan 180 degree. Jika di dunia orang kafir mentertawakan orang mukmin, menganggap orang mukmin si bodoh, orang yang rugi, di akhir nanti orang mukmin pula diberi peluang oleh Allah untuk mentertawakan si kafir. Ya, mungkin waktu itu orang mukmin akan kata, nah sekarang siapa yang sesat? Sekarang siapa yang bodoh? Siapa sekarang yang tertawa? Dahulu kamu mentertawakan aku, sekarang kamu mentertawakan kamu. Jadi orang kafir bukan hanya disiksa tubuh badannya, tapi juga tersiksa jiwanya karena ditertawakan orang. Sebagaimana orang mukmin dahulu. Dahlah kena bully, kena hina, ditertawakan, disekat,
Memang sakitlah zahir batin. Tapi tak apalah sakit zahir batin di dunia. Kan sekejap. Di akhirat bertukar. Orang kafir puas mengejek, membuli orang mukmin. Tapi kepuasannya kan hanya sesaat. Di akhirat terbalik. Alal araik yandurun. Orang mukmin mentertawakan si kafir di akhir nanti bila ada di araik. Tempat-tempat yang tinggi, tempat untuk rehat, yang zurun mereka memperhatikan. Masya Allah. Betul-betul satu keadaan yang berbaliklah. Mereka berada di makom yang sangat tinggi, menikmati kenikmatan, sambil mentertawakan orang kafir yang disiksa di tempat yang sangat rendah dan hina. Hal tuwibal kuffaru makanu yaf'alun. Sungguhnya orang-orang kafir itu telah diberikan balasan terhadap apa yang mereka lakukan. Jamaah sekalian, itu makna terjemahan biasa dalam bahasa Melayu. Sekarang, mari kita uraikan maksud ayat ini. Berkaitan dengan arti kehidupan dunia, arti kehidupan akhirat. Dari aspek itu ya, penjelasannya nanti hanya terhad kepada tajuknya. Pertama yang ingin saya sampaikan, poin pertama ialah balasan yang Allah sediakan di akhirat, sama ada balasan siksa ataupun balasan pahala, nikmat, itu sama dengan perbuatan manusia semasa di dunia. Semasa di dunia. Ini poin pertama. Dalam bahasa Arab, al-jaza'u min jinsil amal. Balasan itu sama seperti mana perbuatan. Sebenarnya perbuatan di dunia. Contoh dalam ayat ini. Di dunia orang ini perbuatannya apa? Suka mentertawakan orang mukmin. Suka mentertawakan. Tentulah yang mentertawakan mendapatkan kepuasan. Yang ditertawakan, yang menderitalah, sakitlah. Di akhirat, nanti sama. Orang yang dahulu mentertawakan akan ditertawakan oleh orang yang dahulu ditertawakan. Jadi orang mukmin nanti dia akan mentertawakan orang kafir, mendapat kepuasan, itu nikmat. Mentertawakan orang di akhir di dunia itu dosa ya Mas sekalian. Mentertawakan orang manusia di dunia itu dosa. Kan mengejek. Tapi bila Allah beri peluang kepada hambanya di akhirat untuk mentertawakan orang lain, itu nikmat. Itu nikmat. Jadi salah satu nikmat yang Allah berikan pada orang mukmin di akhirat, yakni Allah izinkan mereka untuk mentertawakan orang kafir. Itu luar biasa nikmatnya. Yang ditertawakan menderita. Kenapa Allah balas itu? Ya karena dahulu ditertawakan. Itulah maksudnya. Sama. Dalam hadis lagi banyak ya Mas sekalian. Siapa yang menutupi aib saudara muslimnya? Orang saudara muslim itu ada aib, ada celah. Dan aibnya itu aib pribadi. Aib pribadi. Bila kita mengetahui aibnya, sudahlah tutup. Jangan dihebah-hebahkan. Bila kita sanggup menutupi aib saudara muslim kita, aib pribadi antara dia dengan Allah maksud saya, nanti ganjaran yang Allah akan berikan pada kita, aib kita ditutup oleh Allah. Sama. Balasannya sama dengan perbuatan kita. Jadi siapa yang ingin aib cacat celahnya ditutup oleh Allah di akhirat. Bila Allah tutup, maknanya Allah tidak akan lagi pertanggungjawabkan. Itulah. Luar biasa itu. Allah tak lagi pertanggungjawabkan dosa kita kan dah ditutup. Bagaimana caranya?
cobalah belajar untuk menutupi aib saudara muslimnya. Tapi kadang manusia ini pelik, terlalu angkuh dan anania. Kadang ada orang ingin mencari kepuasan hati dengan cara mendedahkan aib orang. Itu luar biasa teruknya orang seperti ini, jamaah sekalian. Wah, dan dengan pelbagai alasan untuk mewajarkannya. Nah, ini luar biasa itu. Jadi kadang saya terfikirlah, kalau kita terlibatlah dalam mendedahkan aib orang lain, yang jelas itu salah di sisi agama, lalu kita coba mencari pembenaran, mencari justifikasi, cari alasan untuk justify perbuatan salah kita, ya kita peliklah. Nampaknya kita pernah baca banyak buku tentang Talbisul Iblis satu. Kita kena rajin baca kitab tentang Wiqayatul Insan min Jin was Syaitan. Baca itu nanti kita faham. Satu di antara perangkap iblis, bila manusia itu terlanjur melakukan kesalahan dan tahu itu perbuatan salah, iblis bisikkan. Iblis bisikkan pada orang ini. Iblis ajar orang ini untuk mencari alasan bagi membenarkan, mewajarkan kesalahannya. Tiba-tiba otaknya jadi cerdas mencari alasan. Dan bila sudah menemukan alasannya untuk membenarkannya, untuk justify perbuatan salahnya, rasa bersalah tidak ada. Buat salah, kemudian tidak merasa bersalah, itu kejayaan bagi iblis, bukan bagi orang itu. Subhanallah, itu memang mengerikan abad modern ini. Zaman modern ini mengerikan. Ingat ya, balasan di akhirat itu sama dengan perbuatan di dunia. Dalam bahasa Arabnya, al-jaza'u min jinsil amali. Siapa yang menghilangkan kesusahan saudara muslimnya, Allah akan hilangkan kesusahannya di akhirat. Kan macam itu. Sama betul. Dan ayat ini begitu maksudnya. Itu poin pertama. Poin pertama. Sekarang, makna secara umum terlebih dahulu. Ketahuilah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala selepas Allah menceritakan kepada kita tentang ciri-ciri dan sifat-sifat al-abror di akhirat. Kalau jamaah perhatikan ayat-ayat sebelum ayat 29 ini. Jika kita perhatikan ayat sebelum ayat 29 surah Al-Mutaffifin, itu cerita tentang nasib, sifat, keadaan al-abror, orang-orang yang baik di akhirat. Lihat di sana. Jadi selepas Allah selesai saya cerita kebahagiaan yang akan diperoleh oleh al-abror di akhirat, dalam ayat ini Allah cerita betapa buruknya muamalah orang kafir dengan al-abror semasa di dunia. Dan betapa buruknya balasan yang Allah berikan pada buat orang kafir di akhirat kelak. Kerana buruknya pergaulan orang kafir memperlakukan orang mukmin di dunia, itulah yang menyebabkan mereka dapat akibat yang buruk sekali di akhirat. Sama. Sementara abror yang dahulu dapat perlakuan buruk daripada orang kafir. Menahan kesabaran, menahan kesakitan, menahan kesedihan, mungkin menahan malu, penderitaan. Hanya sekejap, di akhirat Allah ganti dengan kesenangan yang kekal abadi. Yang kekal abadi. Sekarang, bijak ke tak bijak? Orang yang ingin mencari kepuasan hidup di dunia dengan melakukan maksiat,
sama ada melanggar larangan Allah ataupun meninggalkan suruhan Allah, sedangkan azabnya, balasannya nanti kekal dalam neraka. Dari segi perhitungan perniagaan tak berbaloi lah. Puas sekejap, seronok sekejap. Apa lagi? Bahagia, kalau kata bahagialah sekejap. Dan sedikit, tetapi berakibat menderita kekal abadi. Itu kan satu langkah yang paling bodoh lah. Paling bodoh. Dan salah satu daripada kepuasan yang mereka kejar dahulu semasa di dunia, menjadikan dunia dan ini sebagai alat untuk memuaskan hatinya. Apa saja. Sehingga maksiat yang mereka lakukan pun mereka lakukan untuk mendapatkan kepuasan hati. Menghina orang, mengejek orang, mempermainkan ayat Allah, melanggar larangan Allah, tinggalan, itu kepuasan bagi dia. Bahkan satu kebanggaan. Berfoya-foya lah, ya dalam bahasa lupa daratan itu betul lah, bisa. Memang lupa daratan. Jadi kata ke, ya, apa kan namanya? Wa'iyadzubillah. Sebab itulah ada ayat yang sebetulnya ayat itu tegas jamaah sekalian. Jelas dan tegas. Tapi penafsirannya ya bermacam-macam. Karena bunyi ayat sangat tegas, walaupun penafsirannya ada yang boleh, ada yang tidak, ada hadnya lah. Bila setakat ini masih dibenarkan, bila lebih tak dibenarkan. Sahabat Nabi yang terkenal contohnya Umar, orang yang paling takut jika semasa hidupnya, gaya hidupnya terjebak dalam gaya hidup yang tafakhur, takathur, berfoya-foya itu. Saya berikan satu ayat untuk menjelaskan ayat ini sebelum nanti saya senaraikanlah apakah kesalahan-kesalahan yang Allah sebutkan bagi orang kafir dalam ini, tapi sebenarnya saya ingin sampaikan ayat sebagai pembantunya. Coba lihat surah Al-Ahqaf. Surah Al-Ahqaf ayat 20. Perhatikan. Al-Ahqaf ayat 20. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ أَذْهَبْتُمْ طَيِّبَاتِكُمْ فِي حَيَاتِكُمُ الدُّنْيَا وَاسْتَمْتَعْتُمْ بِهَا فَالْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ بِمَا كُنْتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَبِمَا كُنْتُمْ تَفْسُقُونَ. Wa yauma, dan pada hari yu'radu, dihadapkan alladzina kafaru, orang-orang kafir, alan nar, atas neraka. Pada saat ketika mana orang kafir dihadapkan kepada neraka. Apa yang Allah katakan pada orang kafir yang nak dihumban dalam neraka waktu itu? Adhabtum tayyibatikum. Kamu telah menghilangkan, menghabiskan tayyibatikum. Kebaikan-kebaikan yang aku berikan pada kamu fi hayati tikum dunia. Dalam kehidupanmu di dunia dahulu.
Semua kenikmatan yang aku berikan pada kamu, kamu udah habiskan untuk enjoy. Adhabtum tayyibatukum. Kenapa semua kamu habiskan hanya untuk memuaskan hati kamu? Nah, sekarang ini jawaban. Wastamta'tum biha. Dan kamu mencari, mendapatkan kepuasan, kesenangan dengannya. Tengok, dunia hanya dengan alat untuk memuaskan hati nafsunya. Tidak kenal halal, tidak kenal haram, tidak kenal. Janji puas. Jangan sampai ada peraturan yang menghalang kebebasannya bertindak. Akhirnya ini kan hidup yang tidak ada peraturan, berfoya-foya. Surga dunia lah katakanlah begitu. Dia ini menjadikan dunia ini surga baginya. Walaupun nanti berakibat neraka di akhirat. Fal yauma, sekarang, hari ini, kata Allah, karena kamu telah memuaskan, dapat kepuasan, dan kamu redha dengan kepuasan kamu di dunia kamu dahulu. Sekarang, hari ini, tujzauna adzabal hun. Kamu diberi balasan dengan balasan azab yang hina. Bima kuntum tastakbiruna fil ard. Dengan sebab kamu menyombongkan diri kamu di muka bumi dahulu. Tak sombong macam mana? Perintahku kamu tolak. Kamu tinggalkan. Laranganku kamu langgar. Ajaranku kamu permainkan. Rasulku kamu dustakan. Hamba-hambaku yang mukmin yang muslim kan kamu perlekeh, kamu hina, kamu tindas, kamu bully dan sebagainya. Itu sombong yang paling paling tinggi lah itu. Kan sombong itu batul haq wa ghamdun nas. Tolak kebenaran, merendah-rendahkan manusia. Wa bima kuntum tafsukun, dengan sebab kamu fasik. Jemaah sekalian, Ibnu Katsir dalam tafsirnya menyebutnya satu kisah tentang Umar bin Khattab. Dan banyak lagi dan banyak lagi. Kalau dalam tafsir Ibnu Katsir mestikan tentang sifat warok Umar. Umar terkenal sangat warok ya. Warok, wirai. Yang kita pelajari dalam Mahabbatullah adalah. Begini kisahnya. Tawarra'a Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu an katsir min thayyibatil ma'kal wal masrab. Umar ini sangat menjaga, mengurangi dengan cara sangat wara. Dan sehingga menjaga, mengurangi, mengambil, menikmati makanan-makanan yang lezat dan minuman-minuman yang dia sukai. Makanan itu lezat, halal, boleh. Ini boleh, ini boleh. Tapi Umar coba menikmatinya dalam kadar yang paling minimum. Kan pelik itu. Benda itu boleh. Tapi karena dia sangat warak, dia menggunakannya, mengambilnya hanya kadar yang paling minimum. Karena waraknya. Lalu dia berkata, karena ada orang tanya, kenapa ambil minin? Makan kenapa begitu sekali ala kadarnya, wahada makanan yang lain yang sedap-sedap. Kenapa minum begitu? Kenapa gaya hidup seperti Kenapa pakai seperti itu? Engkau ambil mukminin, engkau banyak harta. Apa jawab Umar? Oh, aku lakoni ini akhafu an akuna. Karena aku takut. Jangan-jangan aku nanti akan menjadi kalladzina qala Allahu ta'ala lahum. Menjadi orang-orang yang Allah firmankan di dalam Al-Quran, adhabtum tayyibatikum fi hayatikumud dunya wastamta'tum biha. Dibaca ayat ini. Aku tak mau termasuk orang-orang yang nanti ditegur oleh Allah di akhirat. Kamu telah habiskan
kamu telah gunakan rezeki halal yang aku beri kepada kamu hanya untuk bersenang-senang. Hari ini kamu tidak punya hak untuk mendapatkan kesenangan. Umar pernah itu. Bahkan Umar pernah berkata, atadununa anna la na'rif tayyibat ta'am. Wahai kamu sekalian, apakah kamu fikir aku ini tidak kenal mana makanan yang lezat, mana makanan yang enak, yang sedap, yang kamu suka dan kamu suka. Apa kamu fikir aku ini tak erti makanan yang lezat? Apa kamu pikir aku tak faham mana yang lezat, mana tak lezat, aku yang suka? Karena Umar makan yang paling minimum, yang lezat. Dzalika lubabul burbi suwaril ma'asi. Contoh makan ini. Ini bubur, sudah makan dengan daging anak kambing. Wah, Umar sebut, ini memang lezat. Kamu pun suka, aku pun suka. Kalaulah aku tahu benda itu makanan yang lezat, aku tahu. Dan aku pula menyukainya. Lalu kamu melihat, kenapa aku tidak lahap menyantapnya? Aku tidak makan sebanyak-banyak. Apalagi aku suka. Dan lezat pula. Halal pula. Walakinni ra'aitullah ta'ala. Tetapi karena aku tahu, aku melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, berkata pada orang-orang nanti di akhirat, adhabtum thayyibatikum fi hayatikum dunya. Nih, kamu telah habiskan. Saya khawatir kalau aku makan semuanya karena aku suka dan lezat. Aku khawatir, aku termasuk orang yang Allah, kamu dah habiskan kesenangan kamu, kenapa kamu, betul benda itu nikmat, kenapa kamu habiskan semua? Kenapa kamu tidak bagikan pada orang lain? Allah. Sehingga Umar, orang yang paling sedikit mengambil thayyibat yang Allah berikan. Takut nanti berlebih. Pernah ada percakapan antara Umar dan Khalid bin Al-Walid. Panglima perang kan tuh. Ketika berjaya menakluki negeri Syam. Setelah berjaya, perang selesai, rehat, dihidangkan makanan. Faqudima ila ta'amun tayyib. Dihidangkan makanan yang lezat. Tentulah makanan lezat. Pasukan perang yang sudah berjaya. Apalagi situ ada Umar Amirul Mukminin. Lalu Umar bertanya pada Khalid bin Al-Walid, "Hadalana, Khalid, makanan yang mewah selezat ini untuk kita?" Khalid kata, "Na'am, ya Amin, ini untuk kita." Fama li fuqara'il muslimin alladzina matu wa lam yasba'u min khubzi sa'id. Lalu apa habuan makanan bagi orang-orang muslim yang terbunuh, yang fakir dan terbunuh di jalan Allah dan tak menikmati kejayaan kemenangan perang ini? Mereka sudah mati dan tak pernah merasakan hasil kejayaan perjuangannya. Kita berjaya menikmati, dapat makanan, dapat itu, kemudahan. Yang mereka ni dapat apa ya Khalid? Kita dapat makan sekarang. Nak disediakan makanan istimewa, Umar ingat kawan orang mukmin yang dah mati yang tak sempat menikmatinya. Khalid jawab, "Oh, lahumul jannah." Aminin, mereka tu dapat surga semuanya. Fabaka Umar pun menangis. Lalu dia kata, "La in kana hadduna minal hutam wa dhahabu bil jannah faqad banu bunan ba'idan." Ya Khalid, kalaulah kita mendapatkan makanan yang lezat ini setelah menikmati sebagai hasil kemenangan kita, dan mereka sudah pergi sebelum mereka menikmati hasil sempat makan yang lezat dan mereka dapat surga, ini bermakna mereka telah membina bangunan di surga yang binaannya jauh lebih tinggi daripada bangunan yang kita bina, Khalid. Pelik tak pelik? Orang yang menyantap makanan yang lezat tiba-tiba iri kepada orang yang sudah mati yang tak sempat menikmati makanan tersebut.
Itu Umar. Waroknya luar biasa. Aspek kerohaniannya luar biasa. Bukan secara tegas dalam masalah pemerintahan, tapi mempunyai nak menjamu makanan lezat, boleh menangis-nangis karena ingat tentara mukmin yang gugur di medan syahid tidak sempat menikmati hasil kejayaannya. Akhirnya Umar makan yang kalam kadar yang sedikit. Ada agak-agak sekarang orang macam Umar ya Mas. Ini sunnah sahabat, itu ajaran Nabi SAW ya Mas sekalian. Itu ajaran Rasul. Nah, aspek-aspek kerohanian inilah yang sebetulnya perlu dihidup-hidupkan, di-highlightkan jika kita ingin betul-betul mencontohi Nabi, ikut Rasulullah. Karena ini penentu. Tengok, begitu hati-hatinya Umar. Tak nak berfoya-foya. Memang foya tak mau. Bahkan kalau melakukan benda yang harus menikmati makanan lezat, melebihi itu pun Umar takut. Jangan-jangan aku termasuk yang diberi amaran oleh Allah. Sampai begitu sekali. Saya tak terbayang bagaimana orang besar bersama panglima perang sedang dijamu makanan yang lezat, selepas berjaya mengalahkan musuh, tiba-tiba menangis karena ingat orang yang sampai sudah mati, tewas, tak sempat makan sedap, tak sempat menikmati hasil perjuangannya. Dan akhirnya makan pun macam tak lalu. Saya tidak tahulah macam mana itu nak membayangkan iman seperti itu. Baik, untuk sementara itu saja. Insyaallah kita sampai pada masa depan. Wallahu alam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asr innal insana amanu salihan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.